Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari sekian juta orang yang menganut agama Islam. Allah pilih kita berkesempatan duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan ini adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang baik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dia, Allah fahamkan dia tentang agamanya. Dan bermajlisnya kita di tempat ini adalah dalam rangka memahami sedikit demi sedikit, bagian demi bagian dari agama kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat, Allah memilih kita untuk hadir di majelis ilmu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengingatkan diri kita untuk meluruskan niat bermajlis, untuk meluruskan niat kita hadir di majelis ilmu adalah hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghilangkan kejahilan dari diri-diri kita. Jangan sampai amal yang mulia ini justru kita salah niatnya, karena Rasulullah SAW juga mengingatkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin." Tolong beritahukan kepada aku amal-amal yudkhiluni al-jannah, yang bisa menyebabkan aku masuk surga, wa yubaiduni minan nar,
atau anin nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pertanyaan ini. Pertama, sebelum menjawab beliau mengomentari, laqad sa'alta an azimin. Sungguh engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dari hal ini kita bisa mengingat ataupun mengambil pelajaran bahwa begitu antusiasnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bertanya tentang sesuatu yang penting, dan ini menunjukkan orientasi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi orientasinya adalah apa yang menyebabkan aku bisa masuk surga atau terjauh dari neraka. Jadi pertanyaan para sahabat tidak pertanyaan yang remeh-temeh. Ya Rasulullah, bagaimana agar aku dapat jodoh yang ideal? Ya Rasulullah, bagaimana aku agar bisa naik jabatan? Ya Rasulullah, bagaimana agar aku bisa punya kendaraan? Tidak, tetapi pertanyaan para sahabat orientasinya adalah akhirat. Ini menunjukkan bahwa betapa mereka lebih mengedepankan kehidupan yang sesungguhnya, masa depan yang sesungguhnya. Ya, apa itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang diasuh langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka pun mendapatkan karunia jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di antara mereka yang dijamin masuk surga. Pertanyaannya adalah bagaimana aku bisa masuk surga, atau amalan apa yang bisa menyebabkan aku masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar pertanyaan ini, itu langsung mengomentari laqad sa'alta an azimin. Pertanyaan yang engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Jadi ini menunjukkan bahwa beribadahnya kita, beramalnya kita mengharap surga atau ingin terjauh dari neraka adalah sesuatu yang dibolehkan, bahkan disyariatkan. Karena ketika Rasulullah SAW mendapatkan pertanyaan itu dari Mu'ad, beliau tidak komentar, Mu'ad, ari kamu teh nanya amal apa yang bisa menyebabkan masuk surga, kan gitu ya. Jangan atuh, amal mah harus karena Allah saja, jangan karena apa-apa. Ini membantah sebagian pandangan atau sebagian pendapat orang-orang sufi yang berlebihan, sufi ekstrim, yang mereka mengatakan kalau kita beramal teh jangan karena pengen masuk surga atau pengen selamat dari neraka, pokoknya mah karena Allah weh. Ya, ini dibantah oleh hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Mu'ad bertanya ingin masuk amal apa yang ingin menyebabkan aku masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka, tidak dibantah oleh Rasulullah SAW, tidak diluruskan oleh Rasulullah SAW, tapi malah mendapatkan apresiasi, laqad sa'alta an azimin. Sungguh engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Dan Rasulullah SAW pun berkomentar, wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu. Dan masuk surga atau terhindar dari neraka ini adalah perkara yang mudah untuk orang-orang yang Allah mudahkan. Jadi perkara masuk surga atau terhindar dari neraka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah perkara yang mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan sesuatu perkara yang sulit, ya. Tapi syaratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena kitanya, karena betapa banyak di antara kita yang rajin bertaklim, belajar ilmu, bermajlis di mana-mana. Dari pagi sampai malam, Senin sampai Ahad, terus bermajlis berilmu, tetapi ternyata kita tidak bisa mengamalkannya. Maka kalau kita termasuk orang yang seperti itu, kita hadir di majlis taklim rajin, kita rajin belajar, tetapi kok banyak dari ilmu yang kita dapatkan banyak yang tidak kita amalkan, maka bisa jadi Allah tidak memudahkan urusan kita dalam perkara ini. Bisa jadi
kita bukan yang termasuk dipermudah Allah untuk apa? Untuk tadi amal yang menyebabkan masuk surga atau terjauh dari neraka. Dan ini menunjukkan bahwa amal itu bisa menyebabkan kita masuk surga. Walaupun ada riwayat Bukhari Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Seseorang itu tidak akan masuk surga karena amalnya. Kan gitu ya. Kita sering mendengar bahwa kita ini tidak masuk surga bukan karena amal kita. Sementara di sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bertanya tentang amal apa yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Gitu ya. Maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan hadis Abu Hurairah tadi, qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, meskipun engkau tidak bisa masuk surga karena amalmu, ya, maka Rasulullah SAW menjawab, wala ana illa ayataghamadani Allahu bifadlin wa rahmah. Termasuk aku tidak masuk surga karena amalku. Itu semua hanyalah fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis Abu Hurairah menyatakan masuknya kita ke surga itu bukan karena amal kita. Kan gitu ya. Tapi sementara hadis Mu'adz ini bertanya tentang amal apa yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan di surah An-Nahl, udkhulul jannah. Masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun. Kenapa? Karena apa yang kalian kerjakan. Berarti ayat ini menegaskan Allah mempersilahkan orang-orang yang masuk surga karena amal yang dikerjakan. Kemudian di surah Az-Zukhruf dikatakan watilkal jannah allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami wariskan kepada kalian karena amal-amal kalian. Maka mari kita lihat bagaimana para ulama terdahulu kita menjelaskan tentang dalil-dalil yang seolah kontradiktif. Ongkoh cenah tadi masuk surga bukan karena amal, tapi karena fadl dan rahmat Allah. Tapi di sini di ayatnya jelas bima kuntum ta'malun. Mu'adz pun bertanya tentang amal yang bisa menyebabkan masuk surga. Mari kita lihat bagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa amalan-amalan itu bisa menyebabkan masuk surga, maka tidak bertentangan dengan hadis yang ada. Maknanya adalah masuk surga itu disebabkan amal, dan adanya amal karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal itu bukan karena kita orang yang soleh, bukan karena kita orang yang pinter, bukan karena kita orang yang hebat. Betapa banyak orang yang hafalan 30 juz, Bukhari Muslim bolak-balik, ya, Alfiyah Ibnu Malik hafal, tetapi ternyata amal-amalnya jauh dari ketaatan dan ketakwaan. Ini menunjukkan bahwa amalan yang kita kerjakan bukan karena kehebatan kita. Kita hadir di majelis ilmu bukan karena kesolehan kita, bukan karena kreativitas kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena ada amal, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita melakukan amal-amal soleh itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hidayah. Ya, ada hidayah dari Allah agar kita beramal, agar kita ikhlas dalam beramal. Karena ketika kita beramal pun belum tentu Allah terima dan bisa menyebabkan kita masuk surga. Kan gitu ya. Bisa jadi kita beramal besar, tetapi niatnya salah, maka bukan pahala yang kita dapatkan, malah azab Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Kan gitu ya. Di sebuah riwayat dikatakan ada 3 orang yang beramal amalan besar. Yang satu tukang jihad, yang satu tukang baca Quran dan mengajarkan Al-Quran, yang satu tukang dermawan,
Itu amal-amal besar, tapi ujung-ujungnya apa? Faturiha finnar, ya, dilemparkan ke neraka, diseret, dilempar ke neraka. Kenapa? Karena niatnya bukan mengharap pahala dari Allah, bukan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sebab masuknya surga kita karena amal-amal yang kita lakukan, dan amalan itu ada karena taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai saat ini Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal-amal soleh. Jangan menyebabkan ketika kita sudah beramal soleh lantas kita menjadi orang-orang yang takabur, yang sombong, ya, yang melecehkan orang lain, yang menganggap orang lain para pendosa dan tukang salah, ya. Ketika melihat temannya nggak ngaji, ih antum mah ya, kamu mah menitara ngaji payah pinarakaeun sigana. Jangan, ya. Lihat atuh saya mah dari subuh bangun, bayangin ya, saya subuh bangun, sebelum subuh jam 3 sudah bangun tahajud, ya. Udah tahajud deh saya teh ngaji, habis ngaji sholat subuh, dzikir pagi, baca Quran, itu keseharian saya, padahal nggak ada yang nanya. Itu bisa menyebabkan batalnya pahala amal kita. Kenapa? Sebab nggak ada yang nanya, bukan untuk motivasi orang lain, tiba-tiba cerita bahwa itulah keseharian saya. Makanya alhamdulillah saya mah sampai saat ini badan masih seger karena saya rajin tahajud, saya rajin olahraga. Ini kalau kita beramal soleh masih punya komentar-komentar seperti ini, pertama bisa menghancurkan amal kita. Kedua, ketika kita memamerkan amal-amal kita, bisa jadi memang kita tawakal kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah masih rancu dan masih rusak. Kenapa? Sebab karena kita masih menganggap bahwa semua amal kita lakukan karena kita, karena kehebatan kita, dan kita sok pede bahwa amal-amal kita akan diterima. Padahal bisa jadi dengan cerita yang seperti itu, dengan mengungkit-ungkit, bisa jadi pembatal pahala amal kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullah la tusyrik bihi syai'an. Ya, amalan yang bisa menyebabkan engkau masuk surga dan terhindar dari neraka, yang pertama adalah ta'budullah la tusyrik bihi syai'an. Engkau hanya beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan dengan sesuatu pun. Ya, karena kita tahu bahwa syirik itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tidak akan diampuni kecuali dengan taubat, dan itu pun sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Luqmanul Hakim mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kedzaliman disebut kesyirikan disebut kedzaliman yang besar? Karena tauhid itu adalah hak Allah dari kita atau kewajiban kita kepada Allah. Kalau ada suami istri, ya, atau Anda para suami atau para istri, kemudian kita lihat ada suami yang tidak memberikan hak kepada istrinya, nggak ngasih nafkah lahir, nggak ngasih nafkah batin, nggak ngopenin, nggak ngurusin, intinya semua hak istrinya diabaikan. Apa komentar kita? Dolim tuh orang, istrinya dibiarkan begitu saja. Dolim kan ya? Kenapa disebut dolim? Karena tidak memberikan hak kepada yang berhak. Begitupun ketika ada pimpinan yang tidak memberikan hak kepada bawahannya, kepada rakyatnya, ya, maka apa yang kita katakan? Dolim tuh. Harusnya kan rakyat punya hak seperti ini. Kenapa dia tidak memberikan hak rakyatnya? Kenapa dia tidak memberikan hak bawahannya? Dolim. Kenapa disebut dolim? Ya, karena tidak memberikan haknya. Maka inna syirka la dzulmun adzim, hamba yang tidak memberikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala la dzulmun adzim. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan semua kepada kita, sementara kita tidak memberikan haknya kepada Allah. Walaupun ini tidak merugikan Allah, ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kesyirikan juga adalah bisa menghapuskan pahala-pahala amal kita. Lau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Kalaulah kalian syirik, ya, maka hanguslah seluruh amal-amal mereka. Dan ketika melakukan kesyirikan,
maka akan dijauhkan dari surga, terhalang dari surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Kalau orang yang syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar, bukan hanya diharamkan masuk surga, dan ma'wahu annar, tempat kembalinya adalah neraka. Sementara Allah tegaskan wa malidh dhalimina min ansor, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim saat itu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini yang pertama dari Rasulullah SAW, ta'budullah wala yusyriku bihi syai'an wala tusyriku bihi syai'an, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan sesuatu pun. Dan selanjutnya wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait. Ya, selanjutnya melaksanakan rukun Islam. Jadi amal utama setelah kita mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik adalah tegakkan rukun Islam. Ya, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Jadi buat Anda para pengusaha yang sudah kaya raya, ya, kemudian sudah mencapai nisab zakatnya, jangan lupa, ya, jangan lupa untuk membayar zakatnya. Ya. Kalau berat antara zakat dengan pajak, ya, niatkan saja bayar pajak mengurangi jumlah hitungan zakat. Artinya hitung-hitung bayar zakat, ya. Karena kalau kita nggak bayar pajak, pengusaha saat ini bisa diudag-udag, ya, bisa tutup. Akhirnya bisa berabe. Nah, mendirikan menegakkan rukun Islam yang 5, saum Ramadan sampai haji jika yang mampu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku kasih tahu atau kasih petunjuk pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnah was shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Saum itu jadi benteng, kemudian sedekah bisa menghapuskan atau memadamkan kesalahan, kama yudfi'ul ma annar, seperti air memadamkan api, wa sholatur rajul fi jawfil lail, dan salat malam. Kemudian singkat, Rasulullah SAW pun kembali bertanya, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dirwati sanamihi, maukah engkau aku kasih tahu tentang ra'sul Islam, ra'sul amri, pokok segala urusan, dan tiangnya dan puncaknya? Maka Mu'adz menjawab, bala ya Rasulullah, tentu atuh ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-shalah. Segala urusan itu adalah Islam, tiangnya adalah salat, wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak tertingginya adalah jihad. Puncak tertinggi amal adalah jihad. Di sini jihad walaupun jadi dirwatu sanamihi, puncak tertinggi dari amal, ya, tetapi dia tidak termasuk rukun Islam. Walaupun jihad itu puncak tertinggi amal kita, tetapi dia tidak termasuk rukun Islam yang 5, ya. Kenapa jihad walaupun disebut dirwatu sanamihi atau puncak amal Islami, tetapi bukan bagian dari rukun Islam? Mari kita lihat Imam Al-Qurtubi rahimahullah memberikan penjelasan, anna hadzal khams asasu dinil Islam wa qawaiduhu. Ya, sesungguhnya 5 hal ini merupakan asas agama Islam dan kaidah-kaidahnya. Allati 'alaiha buniya wa biha yaqumu wa inna ma khassa hadhihi bidzikri wa lam yudhkar maha al-jihadu, ya, yang dibangun di atas rukun Islam tadi dan ditegakkan pula rukun Islam tadi, ya, asas-asas agama Islam, dan dikhususkan penyebutan ini tanpa menyebutkan jihad, padahal jihad membuat agama jadi yudhiruddin wa yaqma'u inadal kafirin, menjadi menang, ya, penumpas orang-orang kafir. Li'anna hadhil khamsu fardun daimun, karena yang 5 ini adalah fardun daimun, menjadi kewajiban sepanjang hayat kita, ya. Wal jihadu, sementara jihad, min furudil kifayat, termasuk fardu kifayah, wa qad yasqutu fi ba'dil awqat, dan kadang-kadang kewajiban jihad gugur di waktu-waktu tertentu. Ini kenapa jihad walaupun dirwatu sanamil Islam tetapi tidak termasuk rukun dari Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa melakukan amal-amal ini yang bisa menyebabkan kita masuk surga dan terhindar dari neraka,
Yang pertama tadi hanya menyembah Allah, tidak menyekutukannya. Kemudian lakukan rukun Islam, ya, salat, saum, zakat, ibadah haji. Kemudian ditambah dengan amal-amal yang lain, saum sunnah, sedekah, kemudian qiyamul lail dan jihad fi sabilillah ketika waktunya tiba. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita dan Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam jalan yang diridhoinya sampai kita bertemu di jannah yang penuh dengan kenikmatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.